Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 9 tentang perilaku yang mencerminkan makna ibadah sholat. Selamat menyimak. Mari melaksanakan sholat. Di sini ada gambar siswa-siswi dan bapak guru sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kemarin kita sudah mengetahui pengertian dari sholat. Selanjutnya yang akan dibahas adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai syarat-syarat sholat. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat, yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua balik, artinya jika perempuan sudah mengalami haid atau laki-laki jika sudah umur 9 tahun. Yang ketiga berakal, berarti tidak gila, ya, waras. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Terhitung sholatnya sah, yang pertama sholatnya itu sudah masuk waktu. Jadi sudah mengetahui apakah ini sudah waktu sholat atau belum. Biasanya waktu sholat ditandai dengan sudahnya azan. Yang kedua, suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar contohnya seperti haid atau yang lainnya. Dan yang hadas kecil seperti pipis, nah itu harus suci. Yang ketiga, suci dari najis baik dari badannya, pakaian, dan tempat. Harus suci dari najis mughaladoh, mukhafafah, mutawassito. Yang keempat, harus menutup aurat. Tidak boleh terlihat rambut yang masih keluar-keluar ataupun jidat yang terhalang oleh mukena ataupun peci. Yang selanjutnya harus menghadap kiblat. Nah, selanjutnya ada rukun-rukun sholat, rukun atau fardu. Jadi kalau misalkan rukun-rukun ini tidak dilaksanakan, maka sholatnya juga tidak jadi atau tidak sah, batal sholatnya. Itu ada 18. Yang pertama ada niat. Kita harus melaksanakan sesuatu itu harus pakai niat. Sholat pun harus pakai niat. Mau niat sholat zuhur, asar, maghrib, atau isya, atau subuh. Selanjutnya berdiri apabila mampu. Kalau tidak mampu berarti duduk. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah itu wajib. Jika tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya jadi tidak sah. Yang kelima ruku. Loh, kok tidak ada membaca surat pendek? Ya, karena itu termasuk sunnah. Jadi kalau misalkan tidak membaca surat pendek itu tidak apa-apa, sah sholatnya. Yang kelima ruku, itu wajib. Yang keenam tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu berdiam diri sejenak, membaca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Selanjutnya i'tidal. Selanjutnya ada tumakninah saat i'tidal. Yang 10 sujud. Yang 11 tumakninah saat sujud. Yang ke-12 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 duduk terakhir atau duduk tasyahud. Yang ke-14 duduk tasyahud tahiyat atau namanya duduk tawarruk. Yang ke-15 membaca sholawat Nabi. Yang ke-16 salam pertama ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Salamnya itu sunnah. Yang ke-17 niat keluar dari sholat. Yang ke-18 tertib. Tertib itu mengawali yang awal dan mengakhiri yang akhir. Jadi maksudnya niat itu urutannya ada di awal, tidak boleh ditempatkan di akhir. Ruku itu dilakukan setelah membaca Al-Fatihah atau membaca surat pendek, tidak boleh dilakukan di awal. Itu namanya tertib. Itu harus dilakukan apabila ingin sholatnya sah. Selanjutnya ada berbagai perilaku yang mencerminkan makna dari ibadah sholat, seperti kebaikan terhadap sesama. Contohnya apa? Contohnya melatih kekompakan. Jadi dari sholat itu bisa melatih kekompakan. Kekompakan antar ketua dengan pengikutnya itu kompak. Nah, di sholat ada makmum dan ada imamnya.
Kalau imamnya takbiratul ihram, makmumnya juga takbiratul ihram. Kalau imamnya ruku, maka makmumnya juga ruku. Nah, itu salah satu kebaikannya dari sholat. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Ketua kelompok itu diibaratkan oleh imamnya di dalam sholat. Nah, jadi apapun gerakan imam pasti makmumnya mengikuti ketua kelompoknya. Selanjutnya, tidak marah apabila dinasehati. Nah, jika imam salah ataupun makmum salah, makmum harus memberitahu gerakan imam yang salah dengan mengucap subhanallah. Nah, imam itu tidak boleh marah jika dikasih tahu atau diberitahu oleh makmumnya atau diingatkan. Begitupun dalam berteman atau dalam kehidupan nyata, kita apabila diingatkan oleh teman kita ataupun orang tua kita tidak boleh marah. Selanjutnya, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Di dalam sholat itu ada salam. Salam itu artinya mendoakan orang lain untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Dengan mengucapkan salam atau mendoakan sesama teman atau sesama muslim mengucapkan salam, berarti kita mendoakan orang lain untuk mendapatkan keselamatan. Nah, jika kita bertemu dengan teman yang lainnya ataupun saudara kita atau yang lebih tua, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena doa baik kembali kepada yang mendoakan. Selanjutnya, menepati janji. Orang yang selalu sholat tepat waktu itu artinya sudah menepati janji, seperti dirinya telah memiliki janji dengan Allah untuk menjalankan sholat pada awal waktu. Tidak enak apabila menunda-nunda sholatnya. Selanjutnya, menumbuhkan solidaritas. Nah, sholat itu diperuntukkan untuk semua muslim dan hukumnya wajib. Nah, sholat itu dalam berjamaah tidak memandang dia kaya ataupun miskin, dia sebagai jabatannya seperti apa, itu tidak memandang. Ataupun ketika berjamaah, bagi yang datang duluan boleh menempati shaf yang pertama. Tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, menghindari perilaku tercela. Yang pertama, sholat itu mengajarkan kita untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian. Nah, jika kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, ibaratnya kita sudah mengeluarkan sesuatu tersebut dengan ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah. Selanjutnya, sholat itu mengajarkan kita untuk merendahkan diri sendiri di hadapan Allah dan menyadarkan kita betapa buruknya dalam perilaku meremehkan orang lain, padahal diri kita sesama lainnya dalam sholat itu sama-sama rendah di hadapan Allah. Selanjutnya, ingin menang sendiri. Contohnya, apabila orang lain sudah datang duluan, itu dia berhak untuk menempati shaf yang paling pertama, dan untuk yang datang paling terakhir itu harus menempati shaf yang paling belakang. Selanjutnya, suka mencuri. Sholat itu apabila kita melakukannya dengan khusyuk akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, karena sesungguhnya kita sudah berjanji dalam doa iftitah, yakni hidupku matiku hanya untuk Allah, jadi tidak ada niatan untuk berbuat jahat. Selanjutnya, suka meminta-minta. Kita melaksanakan sholat artinya kita meminta pertolongan ataupun meminta doa kepada Allah. Kita memberikan harapan yang hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia ataupun kepada makhluk. Janganlah jadi manusia yang suka meminta-minta kepada makhluk atau sesamanya. Nah, selanjutnya ada suka berbohong. Selanjutnya, apabila kita suka melaksanakan sholat tapi tetap saja berbohong, itu artinya dirinya sendiri sudah berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Apabila kita mengetahui bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan buruk, maka tidak akan mendekati perbuatan bohong. Selanjutnya, suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat. Apabila kita mengganggu teman yang sedang sholat, berarti kita tidak mengetahui kondisi bahwa teman kita sedang sholat, apalagi sampai membuat teman kita sholatnya batal. Nah, itu adalah perbuatan yang buruk karena membuat orang tidak fokus. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas hari ini adalah
mencatat seluruh penjelasan yang ada pada buku tulis agama ya. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.